Ya, tak kasih data ya. Tunggu. Tara bisa jawab. Oi host, Tara bisa jawab host. Santai. Ntar kau kaget kau lihat nih. Ternyata Yesus kerasukan roh Beelzebul. Nggak waras lagi dia. Jangan lari ke Yesus, ke Isa dan Muhammad. Tunggu dulu, kita bahas Yesus nih. Kau nggak kenal Isa. Lari lagi ke Yesus, bisa jawab. Lari sih. Tunggu ya. Saya tanya Nabi Isa dan Muhammad, jawabnya Yesus. Apa dia nggak denger ini? Nggak sopan lagi. Sopan lah. Dengerin hantu belau. Aku baca dulu hantu belau. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Kemudian saya kasih lagi ya, ada lagi nih sebentar ya. Jelas nih sebentar. Markus 3:21. Oke. Kita kasih lagi. Menurutmu benar itu? Benar ini. Itu anak SD sudah bisa keluarganya loh. Keluarganya loh yang bilang loh. Oke. Kasih lagi. Dikira, kau mengerti kata dikira? Dikira. Tunggu, kau baca dulu, makanya aku baca dulu. Iya. Oke. Lihat. Mana dia? Ini Yesus dan Beelzebul. Lihat ya, kau baca ya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Oke. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ya. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Artinya Yesus kerasukan roh Beelzebul. Tidak ada di situ, tidak ada. Ada ini. Kau baca makanya, kau baca. Kau jangan ngawur. Kau jawab pertanyaan saya tadi, baru kau bahas tentang ini. Kau jawab dulu. Kau jawab dulu tuh. Pertanyaan tadi kau sudah jawab belum? Kenapa Yesus kerasukan roh Beelzebul? Saya akan jawab ini. Tapi kau jawab dulu pertanyaan saya tadi. Apa? Pertanyaan sebelum ini. Apa? Kau mau tanya apa sih yang jelas? Coba. Itu tadi perbedaan Isa sama Muhammad. Yang kalian junjung tinggi itu salah sebenarnya. Di dalam Islam jelas, dengerin. Di dalam Islam dengerin. Udah terjawab. Di dalam Islam itu kata Allah, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan Rasul-Rasul kami, di antara Rasul-Rasul kami tidak ada perbedaan karena mereka itu maksum. Begini, secara logika. Yang mana yang kau pilih? Nabi yang berbuat dosa atau Nabi yang tidak berbuat dosa? Siapa yang berbuat dosa? Muhammad lah. Mana datanya? Mana datanya? Aduh. Terus itu dosa. Terus yang kedua. Seandainya nih nggak ada wanita di sini nih, udah keludahin kau di sini. Ada bunda jadi nggak enak. Kau turun yang nggak punya data, bilang Nabi Muhammad berdosa. Longor. Host, naikkan itu host yang bilang itu akibat sering minum kencing unta itu. Tuh dari tadi Sofia. Naik. Silakan naik. Siapa dia? Kita jambak. Tuh dari tadi Sofia diserangnya itu. Gak usah typing, naik aja. Nanti kita kasih bagaimana mereka membakar roti di atas kotoran. Mana dia? Open cam ya, naik ke atas open cam. Mana dia? Kok nggak ada? Tadi ada sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana dia ya? Bentar. Kita cari dulu. Ada tadi yang masalah kencing unta. Tunjukkan data aja, kencing unta pun tunjukkan data aja. Mana dia? Teman-teman di posting-posting ulang ya. Mana dia? Longot. Kencing unta. Oh ini. Siapa namanya tadi? Ya, Peng, kalau nggak salah Peng kah siapa tadi itu? Itu Peng, Pang 218 ya. Jadi hapuskan moderator ya? Nggak ada. Silakan Kristen yang menaik silakan ya. Tanya nggak live nggak makan ya? Enggak ya. Kami umat muslim ini semua rajin dan semangat mencari nafkah gitu loh. Jangan sembarangan ya. Mana dia? Oh ini. Silakan naik ya, silakan naik. Silakan minta. Silakan di multi ya. Nggak berani dia kabur. Asli JPN lagi. Kau tunjukkan data, kalau enggak bahaya nanti kau bisa kena pasal delik aduan loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, silakan kau kasih data di mana Nabi Muhammad itu berdosa. Kalau enggak nanti kau kena delik aduan. Silakan naik, silakan naik. Langsung ngopi dia. Dengarin karisteng-karisteng ya. Kalian tuh harus paham, kita ini negara hukum. Ketika Anda bernarasi harus sesuai data. Kalau enggak ya kena delik aduan, bisa-bisa Anda ditangkap. Nah itu salah Anda sendiri, karena Anda bernarasi tanpa data. Kalau kami bilang Yesus itu kerasukan, ada datanya. Kami bilang Yesus terkutuk, ada datanya. Kami bilang Yesus bukan Tuhan, ada datanya. Karena Yesus tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan. Silakan. Halo. Halo, selamat pagi abangku. Oke pagi. Apa ini mau dibahas ini bang? Islam Kristen. Bahas soal apa bang? Islam Kristen. Ya apa temanya apa bang? Enggak, Islam Kristen. Enggak yang mau lihat. Ngerti saya. Tapi apa yang mau dibahas? Kristen ya? Iya bang. Oke, di situ apakah Oten salah menyembah? Oten itu apa itu bang? Oten itu bisa orang-orang Kristen, bisa oknum-oknum Kristen, bisa. Silakan. Pengertian sembah itu apa bang? Aduh, kembali ke anak SD. Tahu nggak? Kembali ke anak SD. Menyembah itu. Apa bang? Perhatian, menyembah itu tunduk dan patuh, berserah diri hanya kepada Dia, bergantung kepada Dia. Ya kau open cam dulu. Coba jadi kau yang di situ. Kalau Muslim bang yang disembah apa bang? Open cam dulu. Itu apa bang open cam? Udah kau dibawa aja deh. Soal noise juga. Noise. Oke, silakan naik ke atas Kristen ya. Silakan naik ke atas open cam. Jangan lupa open cam. Paus udah mualaf.
Oke. Turunkan itu penghujat. Oh, penghujat ya. Namanya si Densus. Aduh. Parah itu. Silakan yang di bawah, Kristen yang di bawah silakan naik ke atas. Barakallahu fikum, adekku. Seran. Gimana kabarnya? Kemana? Lari lagi dia? Kena ludaku. Lari lagi dia, takut dia. Waduh. Ya begitu Oten, gak punya data, gak berani open cam. Mereka nggak berani on cam ya. Kalau kita ini kan berani gitu loh ya kan. Walaupun bangun tidur, berani. kan belum mandi, berani kita ya kan. Dia nggak berani tuh. Begitulah Oten, takut. Kebanyakan hantu belau. Takut diludahi. Internet RT6, internet era musuh terbesar RT6 karena 2 buku. Silakan naik ke atas, buktikan. Orang Islam tuh nggak takut, bro. Silakan aja naik ke atas, buktikan aja loh. Si Alex. Jangan kasih ludah, bahaya nanti. Ada bunda di sini. Selamat pagi Abang. Ada bunda Sofi yang gak enak. Oke, halo Bang Alex. Ya, selamat pagi buat Abang Terus sama Sofia Jamila. Oke, open cam Bang. Pengikut kurang Bang. Kenapa? Pengikut kurang Bang. Udah nih tak undang ya. Tak. Nah udah, tinggal dipencet lagi. Terima. Silakan Bang. Temanya salam sembah ya Bang. Disuruh apa, jawab apa. Open cam Bang. Bang. Gak bisa Bang. Saya di tempat ya udah. Bang. Nanti Abang di bawah aja ya. Tapping layar, tap layar sampai keriting tangannya ya. Nah, ke bawah. Oke. Lanjut. Bos cukar deh. Cukar dele. Apa tuh artinya tuh, Gus? Cukar dele itu bahasa kotor. Bahasa timur. Gitu ya, ternyata mulut-mulutnya kaum-kaumnya gitu ya, aduh. Lawan Edis kalau berani, suruh kesini aja lah. Nih kita tunjukin videonya ya. Mana videonya? Ini videonya nih. Mati. Ini videonya nih. Ini saya undang berapa kali, saya jambak-jambak, nggak pernah dia naik. Sampai saya bilang takut ya nggak mau naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten takut sama bibelnya sendiri. Ya begitu, takut mereka naik. Takut open cam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Enggak ada yang menaik lagi. Siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada, enggak bisa dia. Belum bisa open cam. Silakan naik ke atas sih. Jangan sembarangan kalau bicara muslim, banyak mengarang. Siapa yang mengarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak ada Oten lagi nih. Oten. Silakan para penyembah manusia, kami persilahkan untuk naik ke atas. Sekali lagi, kenapa kami mengatakan bahwasanya kalian ini salah sembah? Ya, karena Yesus ketika ada di dunia, Yesus sendiri tidak pernah mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Otennya sudah mualaf semua, Bang. Assalamualaikum Bunda Mila. Iya betul, udah mualaf semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, berani naik ya, open cam, tunjukkan data. Kalau enggak ya kau diciduk nanti. Soalnya kau udah masuk kepada delik aduan. Jadi gini teman-teman ya. Siap ya. Begini teman-teman Kristen ya. Masalah geruduk menggeruduk itu salah kalian sendiri. Orang Islam selalu sampaikan bahwasanya ketika diskusi, ketika bernarasi, bawa data yang valid. Ketika Anda bernarasi, maka harus sesuai dengan data. Contoh, Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW itu berdosa. Tunjukkan datanya di mana yang tertulis bahwasanya Nabi Muhammad itu melakukan dosa. Nabi Muhammad itu berdosa. Tunjukkan datanya. Kalau nggak ada, itu masuk kepada delik aduan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berbahaya bagi dirimu. Nah itu, kita ini negara hukum. Setiap apa yang kita lakukan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Orang Islam pun seperti itu. Pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Dapat semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Setiap apa-apa yang dikeluarkan dari mulut, dari lisan, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan naik ke atas oten-oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian mengapa kalian ini salah menyembah? Jelas Yesus tidak pernah mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Waalaikumsalam. Yesus tidak pernah mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Padahal dia hidup bersama murid-muridnya itu hampir 3 tahun lebih. Tapi tidak pernah dia mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Yang ada, dia mengatakan, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jelas, hanya untuk Bani Israel. Makanya ketika wanita Kanaan atau wanita Samaria meminta kepada Yesus atau menyembah kepada Yesus, tapi Yesus tidak mau. Bahkan sampai Yesus mengatakan remah-remah roti ini tidak pantas diberikan kepada guguk. Itu jelas. Kemudian kata Yesus, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kemudian Yesus mengajarkan bagaimana dia mengenalkan dirinya sebagai utusan. Kemudian mengenalkan Sang Pencipta langit dan bumi sebagai Tuhan. Di mana dalam Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Di situ Yesus mengenalkan dirinya sebagai seorang hamba yang tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Jelas. Kemudian Yesus menerima firman di mana tertulis dalam Yohanes 17:8. Kata Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Jelas, di situ Yesus menerima firman. Dan ada yang memberikan firman itu siapa? Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Yesus hanya menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Bapaknya. Oleh Tuhan Pencipta langit dan bumi. Jelas. Lantas di mana Yesus sebagai Tuhan? Di mana? Laihos ngaur, berarti bibelmu ngaur. Kalau kau bilang aku ngaur, berarti bibelmu ngaur. Silakan naik ke atas. Nggak makan oten jadi haus kan?
Oke, naik lagi. Belajar dulu definisi menuhankan. Kalau masalah kalau menuhankan, setan pun kau bisa tuhankan, sendal jepit pun kau bisa tuhankan. Kalau kau hanya modal yakin. Tapi kalau sesuai dengan definisi, maka akan mental abang itu. Belum ngerti banyak firman Tuhan. Jadi abang tuh masih belajar lagi, nggak cocok. Masih belum banyak, masih banyak belum mengerti, masih di luar. Masih jauh kelasnya bang, jauh sekali abang, beda sama si yang lain. Abang itu jauh sekali. Lah, apa sih? Ya, elah. Apa sih kamu ngomong apa sih? Kamu Jauh sekali kau tuh bernarasi itu saya perhatikan ya. Kau itu kalau buka komal, kau maunya narasi kau itu harus kita itu ikut gitu. Masa giliran kita nggak setuju, nggak sepakat malah diturunin. Iya, kau salah di awal. Kau bilang Yohanes 1:1 itu firman Tuhan. Ya, kau bilang masa firman itu Tuhan yang saya bilang. salah di situ. Masa kau kan tadi bertanya itu firman Tuhan bukan? Ya saya bilang ya iyalah firman Tuhan. Masa kau nggak setuju? Iya iyalah. Oke, saya tanya kau ya, sekali lagi. Iya iyalah. Tanya sekali lagi apa? Yohanes 1:1 ini perkataan Tuhan atau bukan? Itu firman Tuhan bang. Tidak usah kau bertele-tele untuk perkataan Tuhan bukan. Sekali perkataan lagi. Ini bukan. Perkataan Yohanes itu bukan. 1:1 ini perkataan Tuhan atau bukan? Itu firman Tuhan. Oke, tunjukkan data di mana? Ya, tunjukkan data di mana lagi andalan. Apa sih? Ya elah. Yang tadi saya bacakan dalam Yohanes 17:3 itu perkataan Yesus. Kau itu kelasnya Yohanes 17:8 itu perkataan Yesus. Matius 11:25 itu perkataan Yesus. Kau bilang aku ngawur, berarti Yesus ngawur gitu. Waalaikumsalam. Sekarang saya tanya saya tanya sama kamu. Setiap yang tadi aku sampaikan itu perkataan Yesus. Jika Anda mengatakan host ngawur, berarti Yesus ngawur. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sudah bertanya nggak sama semua pendeta? Open cam. Kau sudah bertanya belum sama semua pendeta? Kalau coba kau tanya. Pendetamu saja ketika ketemu kami Alkitab takut. itu firman Tuhan atau bukan? Alkitab itu firman Tuhan atau bukan? Pendetamu saja takut naik ke atas. Budi Asali, pendeta Budi Asali ketika lewat rumah saya, langsung takut naik ke atas. Aku takut. Sekarang saya tanya sama kamu, menurutmu Alkitab saya itu firman Tuhan atau bukan? Sekarang saya tanya. Ada di situ perkataan Yesus. Mulut ya. Coba semuanya tidak perkataan bukan Tuhan. adu mulut, bunda tante, bukan adu mulut tante, santai. Saya santai. Cuman dari tadi saya kalau mau diskusi, nah tuh kan, kalau mau diskusi yang sopan lah, naik ke komal orang ini naik maunya mulutnya nyerocos aja, nggak ada jeda ngasih waktu hostnya ngomong gitu loh. Coba kalau naik itu sopan gitu loh, baik. Jadi diskusinya tuh dua arah. Iya, kayak apa gitu loh. Kita sudah bawa bukti, dia nggak ada gitu loh. Cuma mulutnya. Tes 1 2. Oke, silakan naik ke atas. Silakan ya. Udah pasang tua nih. Silakan naik ke atas. Oke, silakan. Tes 1. Silakan naik ke atas ya, silakan. Nah kan? Iya, silakan naik ke atas. Open cam lah biar kita diskusi santai. Open cam. Silakan naik open cam. Open cam ya. Silakan naikin lagi. Halo bang. Open cam dulu. Kalau saya on cam bang, ini jaringan saya nggak kuat bang. Jujur bang, kapal saya lagi perjalanan. Tadi kan saya sudah kasih tunjuk sama abang. Kalau saya on cam ini sinyal saya merah bang, serius bang. Silakan. Setanya lagi. 1 Yohanes 1-14 itu firman Tuhan bukan? Bang, aduh gimana ya saya mau bang, semua yang diilhamkan bagi para penulis itu adalah firman Allah bang.
bagi orang semua Kristen. yang diilhamkan. Bukan orang Kristen kalau bilang Alkitab itu bukan firman Allah. Itu saja bagi abang. Banyak Biar yang abang bilang, tahu. banyak yang bilang bahwasanya Banyak itu yang tidak bilang, semuanya firman Tuhan. Siapa Banyak yang yang bilang? naik ke room Kristen yang mana bahwasanya bisa? itu tidak semuanya firman Tuhan. Aduh, itu bukan Kristen mah namanya. Aduh, Lah, bukan Kristen. kan bang, iyalah bang, saya kan orang Kristen, jadi saya lebih tahu dari abang. Kita tuh orang Kristen yang benar-benar Kristen, dia mengakui bahwa Alkitab itu adalah firman Kau Allah. baca lagi lah, Semua baca lagi apa ya. yang telah diilhamkan dari, coba. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha. Ini Lukas menulis kepada Theophilus. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Itu firman Tuhan atau bukan? Kalau abang tanya pertanyaan seperti itu, pasti saya bilang semua yang tertulis itu firman Tuhan, bang. Oh, berarti Maksud Tuhanmu abang, menulis kepada, saya paham. berarti Tuhanmu mengatakan Bang. kepada Saya paham Theophilus. maksud abang. Berarti Saya Tuhanmu sudah paham mengatakan maksud kepada abang. Theophilus. Hah? Berarti Tuhanmu memanggil Theophilus yang mulia. Berarti Tuhanmu memanggil Theophilus yang mulia. Tuh kan, nggak bisa emang. Maka saya bilang gini, kau panggil pendetamu saja, telepon pendetamu saja sono. Kau panggil pendetamu saja, telepon dia. Kau bilang itu firman Tuhan, maka Tuhanmu akan mengatakan, Theophilus yang mulia, dia akan memanggil Theophilus sebagai mulia, orang yang mulia. Kau nih. Cek tikus lagi. Kenapa lagi kau tikus? Selamat pagi, Greg. Kenapa belum tobat kayak si Cakra, menyamar lagi kau? Gimana Cakra. profesormu, aman? Open camp tikus. Berapa open camp? Ya udah, berarti kau dibawa aja. Selamat tinggal. Oke, tinggal tikus. Silakan naik ke atas. Kenapa pada takut semua bunda ya open camp-nya? Itu kali mungkin belum mandi, belum cakep. Kalau kita kan pagi-pagi sudah bangun sholat subuh, Aduh. ya kan. Jadi udah ganteng, udah alhamdulillah cantik gitu loh. Kalau mereka tadi tuh kayaknya tadi habis MABUK kayaknya tadi tuh Eutikus itu. Itu Peri lain ya? Mana? Yang Bukan beda lagi. Oh beda ya. Itu dia kalau nggak salah itu di Singapura dia kalau nggak salah atau Malaysia. Orang Malaysia kalau nggak salah. Musa nyanyi, kamu tak nyanyi, udah bilang gitu. Tuh ada nabimu kawin istri anak angkat, bener nggak? Aduh, kalau nggak tahu tuh jangan sembarangan gitu loh ya. Di mana? Ini ada yang nanya tuh, nabimu kawin istri anak angkat, bener nggak gitu? Albertus Dia tuh. nggak tahu ini bagaimana si Daud ini dalam Bible mereka mengambil istri orang, berzina dengan istri orang dan mengambil istri orang. Ini serius, ada itu? Ada. Oh, itu di mana? Kemudian Tuhan nenek moyangnya itu berzina dengan menantunya, ada. Waduh, parah ya. Begitulah. Makanya mereka itu merendahkan nabi-nabi Islam, merendahkan nabi-nabi. Makanya beda. Oh, berarti betul yang di ngamsal-ngamsal itu ada beneran ya? Iya, saya tuh ada. Saya gitu ya. Ada beneran ternyata seperti itu. Betul. Waduh, saya aja malu bacanya deh. Mereka kalau dibacain Yeskiel kabur semua itu. Oh, kenapa mesti kabur? Itu kan bunyi Bible-nya, harusnya bangga kan.
Kannya gitu loh. Iya, seharusnya gitu. Walaupun perkataan manusia, dia bilang juga firman Tuhan. Itu gimana coba? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Muhammad Arif. Bagaimana kabarnya, Bang? Domba beracun tuh. Domba beracun naik, nggak usah typing, naik aja. Ah, itu penghujat, Bunda, penghujat. Oh gitu, ya udah. Itu aja dibuang ke tong sampah aja penghujat kayak gitu. Ya, udah dibuang. Gak ada OTN yang ini, yang waras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, makasih. Siapa nih? Kak Sabar. Sabar itu indah. Iya. Silahkan, nanti saya follow balik ya. Alhamdulillah masih di Kalteng. Oh, masih di Kalteng. Gimana, Bang? Islamnya masih udah berapa, ikro berapa sekarang? Masih ikro 1 ke ikro 2 kah? Ini malah Bunda dia. Abang Muhammad Arif malah. Oh gitu, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. 2 pekan apa 3 pekan? 5 orang. Jadi satu keluarga. Malah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tikus lagi naik ke open cam, bro. Tikus open cam. Mengapa kau takut kau menghadapi saya, host? Saya nggak takut, yang penting kau open cam aja. Saya pengen lihat kau ini Panggillah Zuma di sini kalau kau takut. Bermuka domba atau bermuka manusia. Saya pengen tahu aja. Open cam. Mengapa kau takut menghadapi saya? Siapa? Silakan turun. Waduh, ini orang apa lagi kau alter? Silakan, oten-oten yang di bawah silakan naik ke atas. Open cam. Mereka nggak berani naik ke atas, Bunda. Kita mau open cam. Beraninya typing aja, typingnya juga Betul. typing yang gimana gitu, sembarangan, membuktikan kualitas mereka ya gitu. Kalau memang agama yang kasih, yang baik, nggak mungkin mereka typing kata-kata yang. Waalaikumsalam. Betul. Waalaikumsalam, Bang Uda Syahendra. Teman-teman di posting ulang, di share ulang teman-teman ya. Begitulah oten, jadi ya naik ke atas tapi nggak ada ilmu, makanya ya percuma. Jangan sampai kita merendahkan diri sama mereka. Kita belajar capek-capek belajar, ternyata yang naik ke atas malah botol. Betul banget, Bang Greg. Padahal di Matius 13 pasal 13 dan 17 itu Yesus mengaku dia anak manusia loh ya. Betul. Ya, Anak manusia bukan Tuhan. Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, bahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah itu kan mengatakan kalau dia mengaku anak manusia. Ya betul. Dan Yesus ini menyampaikan firman Tuhan, makanya kata Yesus tadi. Ya sebagai messenger. Ya betul, messenger. Ya begitulah, oten-oten. Ayo silakan naik. Lawan Edis dulu dek, baru kau diakui. Edis dia aja ketika diskusi dengan Ustadz Wafi, diminta untuk menunjukkan di mana kalimat rob bahu, tapi dia bingung nggak tahu di mana.
seharusnya kalian oten-oten penyembah manusia ketika melihat itu malu. Sekelas Edis nggak tahu di mana letaknya Robbahu di mana. Bocah. Kau bilang aku bocah, tapi kau ikutin saya, flow saya kan? Kau pengen ini ya? Silakan naik. Ya begitulah. Insya Allah hari ini pulang ke Jawa. Oke, siap bang. Ya, oten itu sukanya orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh dituhankan. Orang-orang bodoh diangkat jadi profesor. Para penyamar, budak-budaknya Paulus diangkat jadi profesor. Jadi memang agama mereka sekte ini disebarkan secara dusta maupun palsu. Mereka akan secara palsu maupun jujur, mereka akan tetap bahagia, tetap bersuka cita. Di mana? Tertulis Grek ada dalam Filipi 1:18. Kata Yohanes, walaupun diberitakan secara palsu maupun jujur, aku tetap bersuka cita. Jelas. Ya. Jadi ya gitulah. Mereka menyamar-nyamar jadi Islam, ke sana jadi Islam, ke sini jadi Yahudi. Ya memang serigala berbulu domba mereka ini. Jadi ketika tiba-tiba ada yang mengatakan, oh saya murtadin. Oh saya Islam, tahu dia penyusup. Silakan naik ke atas. Ayo naik ke atas open cam. Silakan naik ke atas open cam. Mana oten-oten? Islam boleh berdusta, iya, dalam 3 hal. Dan itu kebaikan, dan itu orang yang berdusta itu tidak mengambil keuntungan dari itu. Contoh yang pertama, ya, ketika saat berperang, kemudian ketika mendamaikan di antara 2 orang bermusuhan, ya, kemudian dengan istri, ya boleh ketika istri kita masaknya kurang enak atau kelebihan garam, ketika ditanya, masakanku enak apa enggak? Ya kau jawab, enak. Ya udah enak aja gitu. Padahal di situ kau bohong. Kalau kau bilang enggak enak, habis kau dihantam kau. Pancing layang. Habis kepalamu nanti. Diketok pakai palu. Bohongnya kan dalam hal kebaikan, ya kan, untuk menyenangkan hati orang lain gitu loh. Iya. Gak apa-apa, asal jangan bohongnya itu yang kayak oteng-oteng itu Ya, gak boleh. Tunjukin ya, bagaimana mereka ini boleh berdusta. Walaupun diberitakan secara jujur maupun secara palsu maupun jujur nih, mana nih, walaupun oke ini, kita tunjukin ya. Filipi 1:18. Tunjukkan. Ya. Oke. Filipi 1:18. Mana? Oke. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Ingat, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Bayangkan ya, walaupun diberitakan dengan palsu maupun jujur, dia akan tetap bersuka cita. Waduh. Beda dengan Islam. Islam nggak boleh. Islam larang, haram memberitakan, menyiarkan Islam dengan dusta. Nggak boleh.
Beda dengan mereka, boleh berdusta dalam segala hal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap abangku. Ya, jadi jelas ya, yang suka nipu-nipu siapa. Terus kenapa Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal itu? Karena Allah kami itu Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kalian kan cuman kasih. Kalau kami kasih dan sayang. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu. Di 185 kalau nggak salah ya. Atau di bawahnya lagi lah setelah masalah puasa, pembahasan masalah puasa itu. Allah itu menginginkan bagi hambanya kebaikan, kemudahan. Bukan menginginkan kesulitan. Itu jelas. Jadi ketika orang Islam ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan terpaksa, maka dibolehkan di situ. Contoh, ketika seorang hamba, seorang mukmin pergi ke hutan. Kemudian dia lapar, hampir mau mati nih, kelaparan. Ternyata yang ada di situ hanya seekor bedua. Maka mau tidak mau dia harus makan untuk bertahan hidup. Boleh dimakan tapi jangan sampai kenyang. Dan jangan dibawa pulang. Itu jelas. Silakan kau baca di dalam surat Al-Maidah ayat 4. Oh, standar ganda bukan. Itu namanya kebaikan Tuhan kami. Itu kebaikan Tuhan kami jelas. Tuhan kalian modal kasih. Tetapi ketika istrinya lebam, dipukul, ditendang, apalagi ditampar segala macam sampai lebam. KDRT lah namanya. Ya, KDRT lah. Datang ke pendeta, udah Tuhan Yesus baik. Bang Greg, lama-lama kan udah bisa itu saja. Lama-lama bisa itu kan, bisa membahayakan keselamatannya gitu. Nanti kalau sudah mati baru, aduh. Hanya mautlah yang memisahkan kita. Kalau di agama kita kan perceraian itu sesuatu yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi yang dihalalkan. Karena apa? Karena kalau istrinya ya itu, kalau KDRT udah bonyok-bonyok, udah giginya udah mental gitu kan, gimana coba itu? Apa masih bisa dipertahankan kayak gitu? Ya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak laki-laki salih yang baik yang boleh dipilih lagi gitu. Nah gitu, makanya itu mereka tuh akhirnya dilema sendiri kan, yang wanita-wanita orten yang udah di KDRT suaminya itu. Gimana gitu. Karena katanya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan lagi. Lah kalau dia KDRT gimana? Kalau udah bonyok-bonyok, yang saya bilang tadi giginya mental gimana coba? Kan kasihan gitu loh. Betul. Oke, halo. Halo, selamat pagi Bang. Oke, pagi bro, open cam. Boleh bertanya? Open cam dulu bro. Enggak, kalau open cam nanti langsung rungkat di ini. Oh ya udah, berarti turunnya Bang ya, sorry ya. Langsung rungkat, bahaya berarti. Bermuka apa nih? Bermuka manusia apa bermuka domba? Katanya dia kalau open cam langsung rungkat, bahaya. Ini bermuka apa bermuka manusia apa bermuka domba? Enggak, mungkin gini loh Bang Greg, saking dia cakep banget, saking dia tampannya itu, sampai nanti bisa rungkat komal gitu loh. Makanya dia nggak berani gitu loh. Buat terus. Belum tobat kau ini. Sekesian dengan dirimu buat terus. Open cam buat terus. Buat terus. Jadi patung kayak Tuhannya.
Halo. Halo bro. Sama aja. Oke, silakan. Aliteng yang di bawah kami persilahkan untuk naik ke atas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa open cam bang? Aku Islam bang. Aku lagi ini. Oh Islam. Gimana bang? Abang, ada yang sampaikan? Aku lagi mau bantai itu yang dibawa mau tadi di tapping yang bertanya katanya Islam bisa kan berdusta. Ya. Makanya saya pertanyakan, kalau dikejar oleh musuh dapat rumahnya Islam, kasih tahu aja, jangan simpan, biar matikan dia. Ya kan? Kayak begitu. Dikejar oleh siapa-siapa, kalau dia memang betul minta bantu, kasih tahu tempat sembunyinya, biar tidak bisa berdusta. Kayak gitu. Tapi bang, kita punya kitab di dalam Al-Quran itu la taqtulun nafsal lati qad haramallah. Jadi jangan sampai kita membun-bun. Iya, diajarkan kita kan tidak bisa berdosa. Tidak boleh yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tapi kalau mereka kan bilang nyawa manusia itu lebih berharga daripada hal-hal yang kecil. Kecuali apa? Kecuali halal bagi untuk ditumpaskan itu apa? Kecuali kisos. Jadi di situ jelas kalau kisos ya, kalau emang adanya syariat Islam. Tapi kan bukan kita pakai hukum pemerintah. Benar. Di dalam Al-Quran aja kita dilarang membun-bun, ya kan? Iya. Membun-bun satu saja hamba Allah itu seperti membun-bun seluruh manusia gitu kan? Itu loh. Sudah dijelaskan di Al-Quran gitu, tapi mereka selalu framing gitu loh, ya kan, memutarbalikan fakta gitu loh. Padahal kalau kita lihat dari sejarah itu, mayoritas yang yang penjajah yang terbesar yang membun-bun manusia itu dari mana coba? Coba dibaca sejarah. Dari kaum mana? Dari Karisteng. Itu kan contoh kan seperti saya bilang tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok bisa? Karena mereka kan jujur. Ketika ditangkap oleh musuh, di mana markasmu? Mereka akan jujur. Markasku di kota A. Wah, habis kita. Dibombardir itu orang musuh. Iya. Kita bisa bela. Kita bisa berbohong, kita bela. Iya. Tapi di atas kebenaran. Allah yang lebih maha tahu. Tuhan lebih mau tahu. Kalau kita bela orang, nggak apa-apa. Iya. Berbohong dalam arti pembelaan, nggak apa-apa. Tuhan yang mau tahu. Tuhan lebih tahu. Oke. OTN ini memang. Iya, nggak mau dikasih tahu oteng-oteng ini. Dia maunya narasinya sendiri gitu loh. Tapi Biblenya diketekin, nggak dibaca gitu loh. Dibiarin aja di rumah berdebu gitu. Paling dibawa seminggu sekali. Coba. Kalau kita kan umat Islam kan, alhamdulillah habis sholat kita pasti baca gitu loh. Kita tadabur ya kan. Kita murojaah gitu loh. Gitu. Silakan Multi, hantu belau. Silakan ke Multi hantu belau, ke privat akunnya. Oke bang, ada yang mau sampaikan lagi bang? Silakan naik. Hantu belau, mana dia? Naikkan saya. Privat akunnya. Ini kalau pakai ini noise ini, makanya nggak dipakai nih tuanya nih. Mana dia? Tes satu. Noise kan? Tes. Tes satu dua. Noise-nya kencang nggak bunda? Kencang cuma agak noise, Bang Greg.
noise tadi ya. Ya, malah bagus gini Bang Greg. Tapi kencang nggak? Kencang nggak? Kencang, bagus Bang Greg. Ya. Itu tadi yang naik, emosi sekali yang naik tadi itu. Yang mana? Ya emosi sekali. Yang barusan naik itu. Oke. Woi jangan begitu Bang, bahaya kalau dikasih tahu. Minta tolong jangan kasih tahu Bang. Tadi kan Anda sendiri yang bilang begitu. Agama yang bisa berbohong. Kasih paham Bunda, kasih paham Bunda, kasih paham. Kami itu berbohong untuk kebaikan gitu loh, bukan untuk framing-framing seperti Anda gitu loh. Dan kalau Anda kan bisa dibuat-buat, ditambah-tambah gitu loh, isi-isi Bible-nya gitu loh. Kalau kami enggak gitu loh. Kami itu coba kalau sudah benar yang dibilang tadi Mas yang naik tadi, gimana coba? Apa yang mana Bunda? Yang mana Bunda? Ini sehalus nih, sehalus. Orang timur pasang halus, paksa halus nih orang timur. Ya makanya lembut-lembut lah gitu kan. Saya aja lembut kan Bunda ya. Iya. Saya timur tapi lembut. Host itu sangar itu host itu. Pura-pura itu host itu. Pura-pura senyum padahal dia sangar itu host. Dengar ya. Sangar dari. Di dalam Muslim itu laki-laki itu dia akan sangar ya, akan kayak siwot di luar. Pada saat dia berada di medan perang ya, tapi begitu pulang dia akan menjadi seperti seekor pus yang lucu, kelinci yang lucu. Benar. Karena apa? Bang Host bangga. Host jangan terbang kok host. Dipuji jangan terbang kok. Enggak, saya enggak muji hostnya, tapi semua laki-laki Muslim. Betul. Host jadi malu. Host jadi malu. Kamu bisa aja kamu Mbak. Itu Bunda saya itu, Bunda itu. Lah benar, kalau kaum Muslim itu laki-lakinya itu, ya mereka semua di luar tuh garang. Kalau di medan pertempuran dalam membela agama, membela bangsa, negara, semua membela wanita, terutama wanita dan anak-anak. Kami sangat melindungi mereka. Jadi betul. Benar. Itu semua termasuk saya. Ya. Mana ada? Seorang kafir pun yang tidak bersalah akan kami. Jangan kau bilang begitu. Kita lagi tenang-tenang kau selalu. Nah, kami tidak akan menyerang kafir yang tidak menyerang duluan. Tetapi jika Anda menyerang duluan, maka kami pun akan bergerak. Siapa sih yang nggak marah kalau hak miliknya diganggu? Coba, kalau kami tidak diganggu atau diusik, kami nggak akan bereaksi. Tapi jika Anda memulai menyerang, bahkan sampai membunuh dan memfitnah, memutarbalikan fakta, maka kami akan mulai garang dan marah gitu loh. Karena memang umat Muslim itu tidak bisa host itu selalu bilang saya cukur delen. Itu host benar itu. Ya, kami pun sangat mencintai umat apapun. Kami lindungi jika dia minta perlindungan pada kami. Betul. Begitu dalam agama kami itu. Kalau dibilang agama kasih, kamilah agama yang terkasih. Kau orang lagi dengar Bunda yang khotbah kau. Kan saya bilang betul. Saya nggak khutbah, saya hanya sharing, berbagi. Siap. Kami umat Islam tidak akan berani mengatakan kami pintar, kami pandai bila kami tidak punya kapasitas atau ilmu. Tapi siap Bunda. Sharing di sini. Jadi kalau Anda tadi kan bilang giliran sama cewek aja siap bunda kau nih. Kau diam kau orang masih dengar kau. Enggak, tadi kan bilang kami takut dengan Mas yang bernaik tadi. Nah, kami ini agama, kalau dikatakan agama cinta kasih, kami lah yang paling cinta kasih. Karena musuh pun tawanan perang pun Rasulullah kami itu melindungi, memberinya makan, menjaminnya, istrinya, ratunya, anaknya. Tahu nggak? Tuh, nggak ada orang perang itu seperti kami, kaum Muslim. Melindungi melindungi wanita, bahkan istri ratu dari raja yang mereka udah kalahkan, mereka tidak berani sentuh. Mereka malah kasih fasilitas, tempat, lindungi gitu loh. Coba kalau kaum lain ya, mohon maaf ya, pasti mereka udah gimana ya, memperkos-kos istrinya raja, udah menjadikan mereka kerja paksa. Itu semua udah ada kenyataannya, udah ada buktinya dari penjajahan di dunia ini. Coba aja dibaca. Kaum penjajah yang terbesar itu dari mana?
dari Oteng kan, gitu loh. Kalau kaum muslim itu jangan bilang Oteng, Kristen gitu. ya saya kan bilang Oteng, nggak bilang Kristen. Nanti ada yang marah lagi, makanya saya bilang Oteng gitu biar aman gitu loh. Jadi kalau Anda bilang agama kasih, kamilah yang paling terkasih gitu loh. Karena kami membunuh satu saja makhluk manusia ciptaan Tuhan itu sama dengan membunuh seluruh manusia, sama dengan membunuh. Mohon maaf ya, kalau di agama Anda kan mengatakan itu, saya tidak diturunkan untuk membawa pedang kan. Nah, kalau kami, Rasul kami diturunkan itu agama yang untuk rahmatan lil alamin. Tahu rahmat? Rahmat itu mencintai semua yang ada di muka bumi ini. Nggak ada yang nggak dicintai. Baik binatang, tumbuhan, apapun makhluk hidup di dunia ini. Coba lihat kami umat muslim itu. Kalau kami baca, jangan injak rumput. Kami nggak injak. Pasti kami lewat yang lain gitu loh. Karena kami, Allahu Akbar, jatuh HP ini. Lanjut Bang Greg. Saking semangatnya sampai HP jatuh. Jadi kau dengar kan hantu belau? Kau kasih tepuk tangan dulu. Kau orang sudah omong kau tepuk tangan dulu. Jadi kau paham kan sekarang? Sekarang kau sunat dulu pakai sensor. Kurang ngajar kau. Nggak boleh ngomong gitu. Kalau di Komal. Host mulai. Kami umat muslim cinta damai ya. Kalau Anda cinta damai betul. Dengar, kalau Anda sebagai tamu kami ya, misalnya Anda dikejar-kejar nih sama musuh Anda dan Anda adalah mohon maaf dari Kristen ya, Anda bilang tadi. Ya. Terus. Anda meminta perlindungan di rumah saya. Di rumah saya ada suami saya, ada anak saya. Ya. Dan ada orang yang mengejar Anda dari teman Anda yang ingin membunuh Anda ya dari agama Anda. Saya akan bilang, oh ada itu nggak JBN misalnya tanya, kenapa? Saya mau bunuh dia. Oh nggak ada gitu loh. Kami nggak lihat dari tadi kok. Kami di sini hanya sama keluarga aja kumpul. Padahal yang JBN kami lindungin, kami sembunyikan di salah satu kamar. Betul. Itu apa buktinya? Betapa kami cinta kasihnya kepada walaupun berbeda agama, siapapun dia, gitu. Binatang pun, mohon maaf berarti habis di perkataan bahwa dia tidak ada di sini, habis di situ. Musuhnya langsung pulang gitu. Iya, pergi pasti kan. Dan kan bilang, Mas pulang aja Mas. Lebih baik pulang deh di rumah, tenangkan pikiran. Tidak diperiksa dulu di kamar-kamar. Enggak. Tadi kami lihat lari ke sana dia, lari lurus saja tadi. Gitu. Kau jangan tambah. Saya ikuti contoh yang dikasih Bunda. Kau jangan tambah lari ke sana. Dia bilang sembunyi di kamar kau. Memang kau nih. Kau sunat dulu lah. Pikiran itu, pikiran itu jangan selalu piktor ya. Pikiran itu yang baik-baik. Kami bukan piktor. Maksudnya begini, musuh kan tidak mungkin ketika Bunda bilang tidak ada di sini, dia tidak mungkin langsung pulang, paling tidak pas dia periksa ke kamar. Saya pernah terjadi ya pada saya sendiri beberapa tahun yang lalu. Tetangga saya itu ribut, mereka mau bun-bun, udah bawa barang, tahu nggak? Saya sendirian di rumah, pada saat itu suami lagi tugas di luar kota. Saya yang diketok digedor karena laki-laki non muslim ini lari ke arah belakang rumah saya gitu. Kebetulan rumah saya itu di belakang masih ada kayak kebun-kebun gitu. Tahu coba, digedor saya itu. Bayangkan satu perempuan muslimah sendirian di rumah bersama anak babynya yang masih berumur 2 tahun. Diketok, digedor-gedor, laki-laki 3 orang. Bawa apa? Bawa PARAN. Apa ya? Bawa senjata tajam ya. Dia bertanya, Bu, tadi saya lihat ini ada... Bu Dok, di sini saya lihat ada laki-laki tadi yang lari ke arah rumah Ibu. Ibu sembunyikan dia. Saya bilang apa? Nggak ada, saya nggak lihat macam-macam ya. Saya sendirian di rumah bersama anak saya. Coba, kalau saja saya berlaku kasar atau tidak baik, mungkin mereka akan menerobos masuk. Tapi karena saya tetap menghormati mereka, walaupun mereka dalam keadaan emosi dan berapa orang, 3 orang. Tapi karena saya berkata dengan baik dan lembut dan sopan, akhirnya mereka bilang, baik Bu, saya minta maaf Bu, saya cari ke belakang rumah. Oke silakan, jangan ganggu saya lagi. Saya tutup pintu, saya kunci. Ayo, saya melindungi itu Oten yang lari bersembunyi gitu di belakang rumah saya. Coba
Mungkin kalau mohon maaf ya, kalau agama lain saya nggak tahu gitu. Tapi kalau kami akan melindungi walaupun dia kafir pun, selama dia tidak menyerang, selama dia tidak mencelakai kami akan melindungi. Begitu. Paham GBN? Ya paham, tapi di sini saya lebih tergantung konteks kejahatannya. Ya, artinya bukan kita berpikir di saat itu. Kita berpikir bahwa misalnya dia membunuh orang nih. Dia bunuh orang terus dia lari, sembunyi, dan di saat itu sembunyi di rumah Bunda, dan Bunda katakan dia tidak ada di sini. Ya, saya akan melindungi di dalam Islam. Jika kita menolong seseorang, kita akan tergolong mati syahid. Jika misalnya kita memang takdirnya terbunuh saat itu, saya membela kehormatan saya dan membela orang yang berlindung kepada saya gitu loh, orang yang minta sekalipun itu misalnya orang tua Anda dibunuh gitu. Ya, dalam Islam itu tergolong mati syahid. Orang yang mempertahankan apapun, satu barang pun yang Anda ambil dari rumah saya pertahankan, saya tidak mengizinkan, saya mati syahid karena itu adalah barang saya gitu. Sekalipun orang tua atau anak Anda begitu. Ya, apalagi itu. Wah. Itu Anda pasti bisa berpikir apa dampaknya yang kita lakukan. Kan dia minta perlindungan di dalam keadaan lemah, maka kita lindungi dulu. Nanti kita bawa kantor polisi. Ada pihak yang berwajib. Nah, ada yang berwenang. Kita bisa menghubungi. Sekarang kan kita bisa telepon atau kita bisa. Di Al-Quran ada begitu. Oh tentu. Iya, jelas yang mengadili di situ ada, yang mengadili di situ ada, bukan semua yang enggak. Ada pihak yang berwajib ditulis dalam Al-Quran gitu. Oh ada, tentu Rasulullah itu memiliki pasukan-pasukan yang sangat luar biasa, memiliki pasukan-pasukan yang menjaga, melindungi, begitu. Jadi jangan sembarangan. Kalau Anda tidak mengerti tentang Al-Quran dan hadis, Anda sebaiknya tidak usah membahas. Lebih baik Anda berarti sama dong. Berarti kita remis dong. Bukan remis. Apa remis?